selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan materi ke PPU 1 ya. Oke. Nah, bukunya udah ada semua kan? Jangan nanti bilang bukunya beda ya kan. Oke, bukunya sudah ada dan pastikan udah kalian buka ya. Jangan tengok video aja. Oke. Nah, jadi materinya memang agak tidak nyambung nanti untuk yang nanti, tapi itu bakalan keluar juga kok. Itu dia. Nanti kakak jelasin biar dia jadi nyambung. Oke. Nah, yuk kita ke materi. Yang pertama, ini kan yang dibahas adalah si semantik ya. Oke. Semantik di sini bukan si SMA Negeri 3 ya. Di sini artinya semantik itu adalah si makna. Oke, makna artinya ya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Itu ada si jenis-jenis makna. Oke. Jenis-jenis makna. Oke. Nah, yang pertama, jenis maknanya itu ada si kita mulai dari si leksikal dulu ya. Oke, leksikal. Oke. Nah, leksikal ini artinya makna berdasarkan kamus. Oke, berarti dia belum terkena yang namanya proses tata bahasa atau belum kena ini yang namanya kayak imbuhan atau reduplikasi ataupun kata majemuk. Oke, berarti makna dasarnya. Contoh kata rumah. Rumah di sini artinya adalah tempat tinggal. Oke, tempat tinggal. Oke. Nah, terus yang kedua nih, yang kedua itu barulah dia masuk ke denotasi dulu. Oke, mirip ya leksikal sama denotasi, tapi kalau si denotasi ini makna yang sebenarnya. Nah, jadi dia udah boleh terkena sama si tata bahasanya atau kena imbuhannya. Oke, contoh nih kalau denotasi dari kata misalnya kita buat di sini rumah makan. Oke, rumah makan. Rumah makan di sini artinya tempat makan, ya kan? Bukan lagi tempat tinggal makan. Itu dia. Oke, berarti makna kata rumah makan di sini adalah tempat makan. Oke. Tempat makan. Bentar ya. Tempat makan. Oke, paham ya bedanya leksikal sama si denotasi. Kalau denotasi mengikuti kata yang dikenain prosesnya atau kena imbuhan. Kalau ini kan jadi penambahan kata ya, jatuhnya kata majemuk. Itu dia. Oke, nah kita lanjut lagi. Yang ketiga. Yang ketiga ini ada si konotasi. Oke. Nah, konotasi di sini artinya si kiasan, makna yang tidak sebenarnya. Oke, yang tidak sebenarnya. Oke, atau si kiasan. Oke, nah kiasan di sini contohnya nih, misalnya kita buat di sini dia menjadi buah hati. Buah hati Atskia. Oke, berarti di sini makna kata buah hatinya apa? Sebagai anak kesayangan. Itu dia. Anak kesayangan. Oke, kakak rasa kalau konotasi udah tahu ya, udah pada ngerti. Oke, kita lanjut lagi nih, barulah masuk ke pemaknaan imbuhan. Itu mulai dari si gramatikal. Oke, nah makanya kalau letak di terakhir nih, si gramatikal. Oke, gramatikal adalah makna yang sudah terkena proses tata bahasa. Oke, proses tata bahasa berarti ada banyak macamnya ya. Yang pertama itu bisa aja gara-gara si afiksasi. Pernah dengar afiks? Afiksasi itu artinya imbuhan.
Oke, imbuhan. Nah, kalau misal kata dasarnya itu dari kata makan. Oke, dari kata makan. Kita tambahin imbuhannya jadi memakan. Nah, nanti nih, misalnya dari kata makan kan, kalau makan itu apa? Kegiatan ya. Konteksnya itu kegiatan. Nah, tapi kalau makan. Makan sama makan itu mesti sama maknanya. Tapi kalau makanan udah beda lagi kan? Saya makanan. Nah, kalau makanan ini lebih ke hasilnya ya. Nah, atau dia kata benda jatuhnya. Kalau ini kan jatuhnya kata benda hasil ya. Atau konteksnya itu hasil. Nah, kalau ini jatuhnya kata kerja, kakak, atau jatuhnya kegiatan. Oke. Paham ya maksudnya ya? Jadi nanti kalian itu disuruh cari misalnya nih makna yang sama dari bentukan kataan pada kata makanan. Nah, seperti itu. Nah, berarti cari yang sama-sama hasil. Itu dia. Oke, atau nih kayak kata memakan. Berarti cari yang dia sama-sama kegiatan. Memakan itu dalam berarti kegiatan yang sedang dilakukan ya. Cari yang maknanya sama. Itu dia. Inilah si afiksasi atau imbuhan. Makanya kalau di PPU itu ada muncul tuh makna yang sama dengan kata misalnya makanan tadi. Nah, yang mana itu? Pilihlah dia jawabannya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua, setelah si afiks ada yang namanya itu si reduplikasi. Oke, reduplikasi. Ini juga sering muncul ya. Misalnya tuh kayak makna kata ulang pada kata kupu-kupu bukan kata ulang ya. Nah, contohnya kayak misalnya anak-anak. Nah, berarti konteksnya apa tuh? Orang. Berarti kita cari yang maknanya yang juga dia orang seperti itu. Oke, reduplikasi jangan asing ya dengan kata reduplikasi. Reduplikasi di sini artinya si kata ulang. Itu dia. Kalau kata ulang berarti mengulang sebuah kata ya. Oke, nah mengulang sebuah kata. Mengulang sebuah kata. Berarti wajib ada kata dasarnya ya, kata dasar. Oke. Nah, oke. Halaman berapa, Kak? Ya ampun adikku ya. Halaman 25 ya. Manusia to everyone. Ya, bagus namamu, Dek. Oke. Nah, misalnya kayak ada kata si makan nih ya. Ada kata makan. Nah, kita tetap ambil ya kata makan tadi ya. Ini konteksnya. Saya tanda dulu nih. Si kata makan. Oke. Nah, jadinya makan. Itu dia. Oke. Nah, makan-makan ini bentuk kata ulang. Tapi kalau misalnya nih kayak kata mondar-mandir ya, mondar-mandir atau kata apa lagi? Kupu-kupu itu bukan kata ulang. Kenapa? Coba cari kupu-kupu kata dasarnya apa? Apakah mungkin kupu? Nggak bisa ya. Dia wajib satu kata aja. Jadi kupu-kupu itu dia. Jadi Kak, kalau misalnya kupu-kupunya jamak bagaimana? Nah, ya udah tinggal bilang banyak kupu-kupu. Jangan kalian terus kupu-kupu terus ya kan bahaya itu ya. Oke, jadi salah maknanya. Oke. Nah, ini biasanya bermain dengan nosi. Masuklah dia ke kalimat efektif. Contohnya nih, boleh nggak bentuknya seperti ini? Berbagai, misalnya buah-buahan. Nah, kalau kakak tanya nih, buah-buahan itu udah lebih dari satu belum? Udah ya. Maka dia ini lebih dari satu. Kalau berbagai itu udah lebih dari satu? Udah, berarti nggak bisa nih bersamaan. Wajib dihapus salah satu. Boleh berbagainya atau sih buahannya. Jadi kalau saya buat ini berbagai buah, barulah secara pemaknaan dia benar. Itu dia. Oke. Nah, baru masuk lagi nih di bagian yang C. Oke. Yang C di sini ada namanya kata majemuk. Oke. Nah, atau kompositum. Oke. Nah, kompositum atau si kata majemuk. Oke, kata majemuk. Beda ya kata majemuk sama kalimat majemuk ya. Kata majemuk. Nah, kata majemuk memiliki arti dua kata yang membentuk makna baru. Oke, membentuk makna baru. Oh, nggak bisa dia yang dibilang dua kata, bisa aja nanti dia lebih ya.
Jadi gabungan aja kita buat. Gabungan kata yang membentuk makna baru. Nah, contoh kayak yang tadi tuh, bisa tuh dari denotasi itu ya. Maknanya sebenarnya dari kata rumah makan. Jadinya dari kata rumah jadinya rumah makan. Itu dia. Atau kayak kata makna dari orang tua nih. Konteksnya kalau orang tua. Kalau dia bilang carilah kata majemuk dari kata orang tua, berarti pemaknaannya yang ibu bapak di sini. Ada lagi kan makna selain dari ibu bapak kan? Satu lagi apa itu? Orang yang udah lanjut usia. Oke. Nah, begitulah si kata majemuk berkumpul. Kak, kalau kiasan termasuk kata majemuk? Iya, termasuk dia kata majemuk. Contohnya kayak kambing hitam. Oke, kambing hitam. Nah, ini termasuk kata majemuk atau buah hati. Itu dia termasuk kata majemuk. Oke. Nah, lain ya kata majemuk sama frasa. Itu dia. Kalau frasa di sini juga dijelasin nggak muat juga ya kan? Nah, jadi boleh minta tentornya ya waktu diskusi ya. Kalau kakak agak bengek juga nih ya kan, karena masih ada lagi materi kita. Oke, dan waktu kita cuma satu jam. Oke, nah jadi kita lanjut dulu lagi sebelum buka sesi pertanyaan ya kan. Nah, setelah itu habis nih jenis-jenis makna. Habis itu ada yang kedua. Yang kedua itu relasi makna. Oke, hubungannya berarti. Relasi makna. Yang pertama, itu ada sinonim. Sinonim. Ada yang nggak tahu sinonim? Pindahlah ke SD dulu ya. Masa nggak tahu ya kan sinonim udah dasar kali ini. Artinya persamaan kata. Oke, contohnya kata warta. Warta itu sama dengan kata apa? Berita. Ya, sama dia. Oke. Nah, terus kayak yang kedua ini ada antonim. Antonim ini artinya lawan kata. Oke. Lawan kata kalau kakak bilang nih, misalnya serah terima, itu lawan kata enggak? Enggak ya, itu termasuk berdampingan sama kayak pasang surut. Nah kak, jadi kalau lawan kata itu kayak gimana kak? Misalnya tua, muda. Nah ini lawan kata ya. Oke, atau tinggi, pendek. Kalau rendah kak boleh adikku ya, terserah kalian. Yang penting mirip lah itu ya. Nah terus kita masuk yang ketiga. Ini kakak tambah sedikit ya, yang berdampingan. Pernah kan tuh muncul kalau kalian sering ikut TO ya, TO itu dari luar atau dari Atskia juga seperti itu ya. Yang berdampingan. Oke. Berdampingan di sini berarti memang dari sananya gitu. Ya, contohnya apa? Kayak kata serah terima. Oke, serah terima. Kalau kami namanya milenium di Medan ini ya kan, orang Kabanjaya itu tahu ya kan, itu ada apa tuh di sana? Jual beli handphone ya, jual beli itu termasuk dia berdampingan. Itu dia. Atau apa lagi? Tukar tambah seperti itu. Tambah. Oke, nggak muat, ntar ya. Tukar tambah. Oke. Nah, terus yang keempat nih. Yang keempat itu ada homo. Kita masuk dunia homo nih, tapi bukan homo yang itu ya. Homonim di sini ya. Oke, homonim di sini artinya sama sama penulisan baru yang sama itu juga bunyinya sama bunyi tapi beda makna. Oke, beda makna. Ini clue-nya ya. Oke, nanti kakak kasih tau kenapa kak buat kayak gini biar gampang ya. Oke, contohnya kak apa kak? Misalnya nih, ada kata hak. Oke, hak asasi manusia. Kan beda kan? Hak asasi manusia. Oke, berarti kepemilikan ya. Kepemilikan. Hak kita kan seperti itu. Satu lagi, hak sepatunya lepas. Berarti konteksnya apa di sini? Barang ya atau sepatu itu dia kan beda nih. Ini namanya homonim. Oke. Nah, terus kita yang kedua nih, yang kedua yang kelima ya. Oke, nah kelima itu ada homofon.
Fon itu berarti artinya apa? Fonologi kalau di bahasa Indonesia. Fonologi berarti yang sama adalah bunyinya. Berarti di sini sama bunyi. Oke, sama bunyi. Konteksnya sama bunyi, tulisan, dan makna. Oke, berarti di sini beda penulisan dan beda makna. Oke, beda makna. Oke, sama bunyi. Nah, misalnya ada kata apa nih kita buat ya? Ada kata sanksi. Oke. Nah, sanksi. Sanksi. Satu lagi penulisannya sanksi. Oke. Gini kan, yang satu pakai NG, yang satu pakai NK. Oke, sanksi sama punya sanksi. Dia terkena sanksi. Berarti kena apa nih? Kena ini ya, apa tuh namanya, persyaratan gitu lah ya. Kalau sanksi ini tidak ya, tidak yakin. Oke. Nah, hukuman ya, sanksi itu hukuman yang pertama. Oke. Nah, kalau beruang sama tuh ya, beruang. Dia memilih, itu hewan beruang ya kan. Satu lagi dia beruang gitu deh. Sama ya pengucapannya beruang. Penulisannya sama juga ya, beruang juga. Oh, berarti dia masuknya ke homonim, sama penulisan sama bunyi beda makna, ya kan? Nah, kita lanjut dulu yang ke-6. Yang ke-6 ini ada si homograf. Yang namanya graf pasti dia sama tulisan. Oke. Sama penulisan. Berarti yang beda apa itu? Si beda bunyi. Oke. Beda bunyi dan beda makna. Oke. Misalnya ada kata mental. Oke, satu lagi mental. Oke. Mental health ya kan? Oke, mental. Satu lagi mental. Saya kita buat dia mental biar nampak bedanya ya. Oke, kalimat aja. Dia mental keluar. Artinya kecampak. Yang satu mentalnya terganggu. Oke. Berarti kesehatannya ya. Terganggu. Oke. Nah, terus ada lagi si yang ketujuh. Yang ketujuh di sini ada si polisemi. Kalau poligami pasti kalian tahu ya kan, poligami banyak istri. Kalau di sini banyak makna artinya polisemi. Oke, banyak makna. Banyak makna. Oke. Nah, banyak makna di sini, tapi dia tidak menghilangkan arti awalnya ya, tapi tidak menghilangkan. Oke. Makna sebenarnya. Oke. Mirip Kak sama si homonim, mirip. Tapi kalau dia si homonim, konteksnya ini dia paling 3 penyebutan seperti itu. Tapi maknanya udah jelas beda. Kalau ini dia mirip-mirip. Contoh nih, ada kata padam. Oke, misalnya Kak buat yang pertama. Api itu padam misalnya. Padam di sini berarti mati ya. Oke. Nah, yang kedua misalnya semangatnya padam. Udah nggak hidup lagi kan, berarti kan sama kan, mati juga ya kan, udah nggak ada, padam. Berarti sama maknanya nih, nggak jauh-jauh beda, itu dia. Tapi kalau si homonim maknanya udah beda, itu dia. Oke. Nah, baru kita lanjut lagi ke yang 8. Yang ke-8 itu ada si ambigu ya. Ambiguitas. Oke. Ambiguitas itu artinya bermakna ganda akibat jeda pembacaan. Oke. Misalnya, adik cerita lucu. Gak ada tanda hubungnya. Jadi beda dia kan. Bisa nih konteksnya yang lucu itu cerita si adik atau adik yang lucu itu dia. Oke. Adik cerita, kalau kamu begini kan ceritanya yang lucu. Adik cerita lucu berarti adiknya lucu itu dia. Nah, ini termasuk dari si
bermakna ganda atau SPP mahasiswa baru naik. Nah, seperti itu. Yang naik yang mana nih? Khusus SPP mahasiswa baru atau keseluruhan mahasiswa. Seperti itu. Ini kemarin udah dipelajari ya. Oke. Nah, kalau logis itu udah dimasuk ke dalam ini ya. Ke kalimat efektif. Kemarin udah kita kasih tahu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tak ada? Oke, ada yang mau tanya materinya? Atau kita bahas soal? Kayaknya lanjut ya kan pembahasan soal, nanti baru tanya-tanyanya ya. Oke, karena waktunya kakak tengok tinggal segitu lagi. Oke, nah kita lanjut nih. Yang penting itu di sini kalian tahu penulisan ini tadi, si gramatikal ini. Karena dari sini nih maknanya ya. Dari afiks ini maknanya itu apa, itu dia. Atau jatuhnya ke frasa seperti itu. Nah, ini dari sini pembentukan makna yang sama, itu dia ya. Karena nanti di soal ini juga ada tuh kayaknya makna yang sama. Itu dia. Oke. Nah, jadi yuk kita jawab soalnya, dibuka bukunya ya, jangan HP-nya yang dibuka ya. Oke. Nah, kita buka HP-nya, bukunya. Nomor 1. Kata menjunjung dalam kalimat 4 berasosiasi. Asosiasi itu artinya bermakna. Oke. Bermakna yang sama ya dengan, coba kita cek. Dari kalimat pada wajib dibaca ya, nggak bisa cuma menjunjungnya aja yang kalian baca. Ya, budaya patriarki cenderung sulit untuk diubah karena terdapat keberlanjutan dari tradisi budaya lokal atau adat yang menjunjung nilai dominasi ya. Berarti di sini katanya itu membawa nilai-nilai dominasi dalam masyarakat. Berarti jawabannya itu yang itu dia. Oke, kita lanjut lagi di nomor 2, perumpamaan. Sebenarnya di sini kayaknya salah soal ya di nomor 2 ini. Perumpamaan. Kenapa? Kalau perumpamaan itu kan identik dengan kata ibarat. Ya, udah gitu identik dengan kata seperti ya. Itu artinya perumpamaan. Perumpamaan itu bukan kiasan. Beda. Kalau dia kiasan itu kayak yang tadi, buah hati, atau dia jatuhnya kayak anak emas, itu namanya kiasan. Tapi kalau dia bilang si perumpamaan, biasanya ada kata diibaratkan atau diumpamakan atau seperti. Nah, coba kita cek kalau nggak percaya. Oke, di nomor 1. Coba katanya di nomor 1 nih, budaya patriarki memandang laki-laki sebagai sosok yang dominan dan kuat. Tidak ada perumpamaan ya di sana. Oke, nah kita lanjut lagi di nomor 2. Nomor 3 yang B ya. Nomor 3 itu pemahaman secara ini cenderung sudah ditanamkan sejak kecil atau belia. Kata tanam di sana itu bukan berarti bukan ini ya, bukan perumpamaan, tapi lebih ke kiasan, itu dia. Oke, kita cek lagi di nomor 6 yang C-nya. Yang C itu nomor 6 di mana tuh? Padahal saat pulang ke rumah, ia akan menangis. Kemudian orang tuanya memarahi anak tersebut dan mengatakan bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Nggak ada kan makna sebenarnya semua. Oke, nah kita lanjut ke 9 coba. Sehingga secara naluriah anak kecil akan menangis sebagai cara untuk merendahkan stres yang dirasakannya. Gak ada juga, ya kan? Kalau di nomor terakhir nih, entok. Tapi kalau kalian mau ikuti kunci itu boleh jawabannya itu yang E ya, yang di kalimat 12. Nah, semakin bertambah dewasa, mereka akan semakin susah untuk mengungkapkan perasaan dan stres yang dimilikinya. Tapi menurut kakak, itu bukan perumpamaan, itu makna sebenarnya ya. Oke, kalau mau ikutin kunci boleh jawabannya yang E. Oke, tandain aja dulu jawabannya E. Oke. Nah, kita lanjut di nomor 3. Kalimat tidak logis. Apa tuh kalimat tidak logis kemarin? Kalimat yang tidak masuk akal. Oke, coba kita cek kalimat 1. Patriarki berasal dari kata patriarkat. Pas? Pas. Kita lanjut yang kedua. Definisi tersebut menyampaikan bahwa laki-laki dimiliki. Bisa laki-laki dimiliki? Dimiliki tingkatan nih, logis nggak? Enggak. Berarti jawabannya kalimat kedua. Kalimat kedua opsi apa? Bola. Oke, kita lanjut lagi di nomor 4. Kalimat 9 dari bacaan tersebut disempurnakan menjadi, berarti kita menyempurnakan atau mengefektifkan. Coba lihat dari tadi nih, dari 1 sampai 4. Ada nggak masuk imbuhan yang satu ini? Nggak ada, ya kan? Itu dia. Ya, nah, kita lanjut lagi. Coba di sini. Ungkapan memperlihatkan kelemahan atau kerentanan merupakan langkah memerlukan keberanian.
Agak nggak nyambung ya kan kalimatnya ya kan. Nah, berarti kita harus cari nih intinya itu siapa. Intinya itu yang dibahas adalah langkah yang memerlukan keberanian. Itu dulu harusnya subjeknya. Tapi di sini dibuatnya objek. Harusnya langkah yang memerlukan keberanian serta kejujuran. Nah, berarti itu cuma satu di opsi yang ada kata langkah yang memerlukan keberanian serta kejujuran. Itu jawabannya yang dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi di nomor 5. Bentuk kean. Nah, muncul kan bentuk kean ini dari kata afiks tadi nih, kakak bilang kan? Oke, kan dari kata keberanian. Supaya kamu memudahkan jawabannya, kamu wajib baca dulu nih di kalimat satunya. Keberanian dia ini dalam konteks apa? Itu dia. Oke, coba kita cek kalimat satu nih. Dalam hal ini, menangis bisa dilihat sebagai bukti dari keberanian. Berarti kondisi ya, kondisi berani. Oke, coba kita lihat yang A. Perspektif ini menyimpulkan, berarti membuat. B, beda. Oke, coba kita, tapi sama-sama keadaan ya, coba. Menyimpulkan, kean ya, astagfirullahaladzim. Menyimpulkan bahwa menangis bukanlah penanda kelemahan. Itu dia. Kata kelemahan di sana kondisi lemah. Sama dia bentuk-bentuknya kondisi keberanian. Berarti jawabannya yang A. Kalau yang B keannya siapa? Kecamatan. Sebelum kata kecamatan itu ada kata di. Berarti tempat. Kalau yang C, mendatangi kedutaan itu juga tempat. Yang dodol kebudayaan juga tempat. Kelurahan tempat. Berarti jawabannya yang sama-sama kondisi itu atau keadaan jawabannya yang A. Itu dia. Oke. Nah, di nomor 6, frasa. Oke, ini kalau frasa ya. Oke, frasa itu gimana ini jelasinnya? Oke. Nah, Kak, boleh arah ke sini sedikit, Kak? Oke. Kita buat lah ya, karena muncul pula di sini dia. Oke. Ini Kak tambah ya materinya frasa. Frasa ini artinya si gabungan kata yang terdapat di S atau P atau O atau K. Berarti, bentar ya Dek, ini dulu kita jelaskan. Gabungan kata yang terdapat di S, P, O atau K. Berarti setiap kalau ada gabungan katanya itu satu, ke satu bukan gabungan ya. Udah pasti 2, 3, 4, 5. Dan itu satu frasa. Baik yang lainnya juga seperti itu. Contoh nih, kalau Kak buat di sini, misalnya bimbel Atskia misalnya. Bimbel Atskia membuka pendaftaran. Oke, nah kalian wajib tentukan dulu nih. Pertama itu kalau dia misalnya nyuruh hitung sebuah frasa ya, kalau muncul nanti kode soalnya berapa jumlah frasa itu dia. Yang pertama itu susun SPOK atau tentukan pola. Tentukan pola kalimat. Yang pertama. Kalimat yang kedua, hitung frasa. Oke, kita buat tadi ini bimbel Atskia sebagai subjek. Membuka ini predikat. Pendaftaran ini jatuhnya objek. Oke, kalau kakak tanya nih, yang subjeknya bimbel Atskia, di sini ada berapa kata? 2. Berarti ini namanya frasa. Itu dia. Berapa frasanya? 1. Dihitung nih. Di mana? Di subjek. Kita kembali ke predikat. Predikat ada kawannya nggak? Nggak ada. Cuma satu kata. Berarti dia bukan frasa. Sama juga objek seperti itu. Tidak ada kawannya. Berarti bukan frasa. Jadi kalau ditanya nih, berapa frasa pada kalimat tersebut? Berapa frasa? Berapa frasanya? Itu jawabannya satu frasa. Di mana frasanya? Di subjek. Begitu. Oke. Boleh jawabannya dituliskan? Nggak boleh, ya kan? Tapi maksud kakak ini karena ada materi-materi yang belum, makanya kakak buat seperti ini. Nanti kalau misalnya apa kakak tulisnya kuncinya ya. Oke, nah kita lanjut dulu nih. Nah berarti kan udah ketemu ya kalau ditanya si jumlah frasa. Memang nggak muncul di sini, tapi nggak tahu muncul nanti bakalan muncul atau enggak di soal kode ujiannya. Oke, nah terus yang kedua biasanya itu pertanyaan tentang frasa sepola. Nih, frasa pola ini cara penentuannya yang pertama itu bisa dari jenis frasa. Yang kedua dari kelas kata. Oke. Nah, jenis frasa ini terdiri dari si endosentris
dan eksosentris. Oke, endosentris terbagi 3 lagi. Yang dipakai di sini, tapi kalau frasa pola biasanya DM atau MD. Itu dia. D itu apa, Kak? Nah, D ini artinya diterangkan. Oke. Atau yang dibahas. Kalau M itu menerangkan. Oke. Nah, misalnya burung berkicau. Oke, berarti di sini polanya adalah si D, DM. Tapi kalau kicauan burung, iya. Nah, jadi di sini polanya MD. Ini jadi si M, ini jadi D, ini jadi D, ini jadi M. Atau kalau sulit, kamu bisa pakai subjek dan predikat. Seperti itu. Subjek kan ada yang dibahas ya. Oke, nah jadi kita tentu ini yang nomor 6, bermain boneka. Oke, bermain boneka. Oke, yang dibahas di sini adalah boneka. Oke, berarti simbolkan dia D. Ini M, itu dia. Oke, nah coba nih kita cek nih secara jenis kata. Ini kelas kata, ini jenis frasa ya namanya. Frasanya MD atau DM. Kelas kata itu jatuhnya kayak kata benda, kata kerja, atau kata sifat seperti itu dan lain sebagainya. Coba kita pakai nih. Bermain ini kata apa? Kerja. Oke, boneka kata benda. Kita cari yang A. Belajar. Coba. Belajar bahasa. Belajar bahasa di sini belajar kata kerja. Kalau di sini bahasanya kata benda. Coba cek. Nah, yang dibahas siapa? Bahasa. Berarti di sini D, di sini M sama. Maka jawabannya A, ayam. Itu dia. Kalau yang B gimana, Kak? Sebuah riset. Oke. Nah, kalau di sini ini polanya apa? MD sama dia MD, tapi jenis katanya cuma satu di sini intinya. Maka kita cari riset. Riset di sini artinya kata benda cuma satu, berarti salah. Seperti itu. Dia wajib ada dua-dua seperti ini. Itu dia. Iso. Oke. Nah, kita lanjut lagi yuk. Berarti jawaban nomor 6 adalah A, ayam. Oke. Nah, nomor 7. Kata menanyakan pada kalimat kedua memiliki hubungan hierarkis, artinya yang sama. Oke, nah coba kita cek nih imbuhan tadi masuk ke afix. Untuk yang ketinggalan nanti kita bahas ya, kita bahas dulu sampai habis baru nanti kita Kak, tar di-share kan Kak? Iya di-share. Oke, nah kunci-kuncinya di-share. Tapi kalau lebih bagus kalian punya pulpen dan punya buku boleh dicatat jawabannya ya. Jangan malas, oke? Nah kalau yang ketinggalan nanti baru Kak kasih tahu ya. Kita bahas dulu. Yang nomor 7, menanyakan. Baca dulu kalimat kedua, ya kan? Karena kita bukan Albert Einstein, ya kan? Oleh karena itu, berikan anak banyak kesempatan untuk berdiskusi, eksplorasi, berespon, dan menanyakan. Berarti konteksnya dalam keadaan bertanya nih ya, menanyakan. Oke. Nah, kira-kira yang sama nih maknanya mungkin nggak melihat. Enggak ya. Kalau menghambat berarti menghentikan, menggantikan berarti bertukar. Beda. Berespon sama dengan menanyakan, sama. Kondisi sama-sama memiliki hubungan tanya jawab. Berarti jawabannya yang dodol nomor 7. Oke. Nomor 8. Bentuk imbuhan akhiran an dari kata masakan. Oke. Kalau masakan itu jatuhnya kata kerja atau kata benda? Kata benda ya. Kalau mau masak baru dia kata kerja. Kalau masak kan udah hasil konteksnya ya. Oke, nah coba kita baca nih kalimat kedua. Kalimat keduanya itu sih mereka mungkin juga sibuk dengan tugas-tugas rumah tangga atau pekerjaan seperti mengolah masakan. Mengolah masakan berarti membuat sesuatu ya. Bukan membuat, dalam konteks masakan berarti hasil ya. Oke, nah cari yang sama-sama hasil. Dari yang A, mengantarkan, melakukan artinya ya, beda. Menularkan berarti menyebar, beda. Membayarkan, beda. Menyampaikan, sama. Menyampaikan. Itu nomor 9 ya, nomor 8, astagfirullahaladzim. Nah, coba ya, kata masakan. Yang A tadi ada halaman. Oke, halaman, itu tempat ya. Jalanan, bukan. Nah, lokasi juga itu jalanan. Kalau yang C, bacaan. Nah, kalau bacaan, hasil dari tulisan. Tapi kalau membaca kegiatan, berarti sama-sama hasil. Jawabannya yang
C. Nggak mungkin kubangan ya kan? Kalau sayuran jenis, bukan hasil. Itu dia. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut lagi nomor 9 dari kata mengatakan. Mengatakan itu berarti mengungkapkan di kalimat kedua tuh kan. Guna rasa mengatakan berarti mengungkapkan sesuatu. Oke. Nah, kalau yang A mengantarkan. Mengantarkan berarti memberi ya konteksnya. Menularkan itu tadi berbagi, membayarkan melakukan juga menyampaikan sama mengungkapkan sama jawabannya yang dodol itu dia. Oke, kita lanjut lagi di nomor 10. Oke, ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi bacaan. Situasi bacaannya ini nggak perlu kalian baca semua. Cukup baca kalimat 1, kalimat 2 dengan kalimat terakhir. Oke, coba kita baca ya. Anak tengah seringkali memegang peran yang unik dalam keluarga. Mereka menjadi penengah dalam berbagai situasi dan dinamika keluarga. Oke, di kalimat terakhir ada kata hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak tengah cenderung dominan unggul pada aspek pengendalian diri dan penyesuaian diri. Oke, nah berarti di sini kan nggak mungkin ibah kan? Udah pasti salut karena dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi jawabannya nomor 10 adalah yang A, ayam. Oke, nah kita lanjut lagi di nomor 11, perumpamaan. Oke, nah perumpamaan di sini coba kita cek ya di kalimat 1. Peran anak tengah dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak tengah. Tidak ada ya denotasi semua. Kalau yang B, mereka mungkin merasa tertekan atau terbebani oleh peran ini, terutama jika mereka merasa bertanggung jawab. Nggak ada nih. Kalau yang ketiga, mereka ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka dan menyebabkan stres atau kecemasan. Selain itu, menjadi penengah juga dapat mempengaruhi hubungan antara anak tengah dengan saudara-saudaranya. Mereka seperti merasa. Nah, ada kata seperti. Nah, tadi apa aja kalau perumpamaan? Ada kata seperti sama ibarat. Berarti termasuk nggak nih kalimat kelima? Termasuk ya. Berarti jawaban nomor 11 adalah entok. Oke. Kita lanjut di nomor 12. Kata menjelaskan dalam kalimat 1 berasosiasi. Nah, dengan kata yang ditandai coba menjelaskan. Menjelaskan itu adalah memberikan sesuatu ya, sebuah penerangan. Oke. Nah, kalau mengotori tidak ya, itu dalam keadaan kotor ya. Kalau yang B menghindari tidak, memaparkan. Jawaban nomor 12 itu yang C, memaparkan sama-sama memberikan. Oke, berarti jawabannya yang C. Nomor 13. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, coba kita cek kalimat 1. Anak tengah memiliki kemampuan untuk memiliki berbagai perspektif dan memeditasi konflik dengan cara yang damai. Pas ya. Kalau di kalimat kedua nih, dalam masyarakat anak tengah seringkali dianggap sebagai pembuat perdamaian dan pemimpin yang bijaksana. Pas. Yang ketiga, mereka sering mencari keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Pas juga. Yang keempat, anak tengah seringkali memiliki kemampuan alami untuk memahami dan menghubungi anggota keluarga yang terlibat dalam konflik secara emosional. Pas juga. Kalau yang terakhir nih, anak tengah bisa menciptakan jembatan yang kuat. Bisa dia menciptakan jembatan yang kuat? Nggak bisa ya kan, karena dia bukan superhero. Berarti jawabannya ya E. Oke. Ini halaman berapa adikku? Ya Allah, halaman 25 ya. Tapi sekarang kita ada di halaman 30. Karena kita sudah di nomor 13. Oke. Jadi untuk yang ketinggalan nanti kakak kasih ya. Cuman ini ada materi lagi yang belum masuk. Itu dia. Karena materi kita selalu berantakan. Oke, kita lanjut lagi nomor 14. Ungkapan yang tepat, ungkapan yang terdapat pada kalimat 1 dapat disempurnakan menjadi, coba kita cek kalimat 1. Nah, ini sebab akibat nih kayaknya ya. Coba kita cek. Nokia enggan berinovasi yang menyebabkan. Nah, produk yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman. Berarti sebab akibat itu harusnya menggunakan konjungsi sehingga, karena, atau bagaimana nih? Coba kita cek ya. Yang sebenarnya salahnya cuma di konjungsinya aja, harusnya Nokia enggan berinovasi sehingga mulai terasa ketinggalan zaman. Maka jawaban nomor 14 adalah entok.
Oke, kita lanjut lagi nomor 15. Oke. Nah, nomor 15 bentuk kean dari kata kepedulian kalimat 1. Kalimat 1 itu ketika kita berempati, kita dapat memilih untuk melakukan suatu tindakan yang benar-benar membantu dalam bentuk kepedulian. Berarti konteksnya hal ya atau perasaan seperti itu. Yang berkaitan dengan perasaan. Kalau yang A, siapa keannya? Kemudian. 14 tadi apa? 14 itu jawabannya entok. Ya, karena di situ cuma yang salah konjungsinya. Kalimatnya itu sebab akibat. Ya, jadi jawaban nomor 14 sekali lagi adalah entok. Oke, kita lanjut lagi nomor 15. Coba. Kata kepedulian. Tadi konteksnya apa tuh kepedulian? Perihal rasa, ya kan? Oke, nah kalau yang A, kemudian. Oke, kemudian itu keesokan harinya, bukan. Lagian nggak ada kata dasarnya, mudi, kan nggak mungkin mudi ya. Oke, kalau yang B, kegiatan, bukan ya. Itu kata benda jatuhnya. Kalau yang C, kemungkinan, sama nggak? Berkaitan perasaan, sama. Berarti jawabannya yang C. Oke, nomor 15 kali lagi cantik. Oke, nomor 16. Sekali lagi nih, nomor 16 ya. Pola hidup, frasa lagi mainannya. Coba kita masuk ke pola hidup. Oke. Pola hidup itu polanya adalah D sama M. Oke, D dan M. Coba kita cek. Kata jenis kata dulu, jenis kata. Coba pola itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Hidup adalah kata kerja. Tapi kalau kehidupan baru dia kata benda. Oke. Nah, coba kita cari yang A. Situasi kondusif. Oke. Situasi kondusif. Kakak buat DM dan MD-nya aja ya, biar enak. Oke, situasi itu dia jatuhnya si DM ya. Oke, DM. Tapi situasi ini konteksnya apa nih? Situasi itu dia nomina atau kata benda. Kondusif itu kata sifat. Berarti KB dengan KS. Berarti tetot salah. Kalau yang B, tangan panjang ini kiasan atau yang disebut sebagai idiomatis ya. Jadi kalau dibilangnya idiomatis itu artinya kiasan. Nggak cocok ya karena kita cari makna sebenarnya. Meja bundar. Meja bundar di sini polanya DM. Meja itu kata benda. Bundar itu keterangan, berarti adverbial. Oke. Yang C, terus kalau yang dodol, kursi goyang. Kursi goyang polanya DM. Nah, kursi kata apa tuh? Kata benda. Goyang bergerak nggak? Bergerak ya, nggak ada yang diam. Berarti itu kata kerja. Berarti jawabannya sama? Sama. Jawabannya adalah dodol. Jawaban nomor 16 sekali lagi adalah dodol. Oke. Nah, ini alasan kenapa kakak nggak nulis kunci jawabannya ya. Nah, karena penuh. Tapi nanti kakak kasih tahu. Oke. Kita lanjut lagi di nomor berapa tadi? Tadi 16. Oke, berarti ini 17. Kata senang, kecuali. Kalau senang itu kondisi berarti ya. Oke, kondisi dalam keadaan senang nih. Nah, bergembira sama. Kalau damai artinya apa? Tenang. Ya, bukan senang, tapi tenang. Berarti jawabannya kecuali itu yang jodol. Oke, kita lanjut lagi di nomor 18. Makna kata pada kata mewujudkan. Oke. Berarti punya tujuan ya, mewujudkan, menciptakan dia ya kan. Coba kita cek nih yang A, membersihkan. Tidak. Membacakan? Tidak. Menyanyikan? Tidak. Mengambilkan? Tidak. Mencontohkan? Sama. Berarti jawabannya yang E. Oke, keadaan ya, sama-sama keadaan. Oke. Meniru ya, mewujudkan juga membuat sesuatu, mencontohkan juga membuat sesuatu. Berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 19. Ungkapan yang tepat untuk menyimpulkan situasi. Asik kita simpulkan aja kan. Coba kalimat ketiga. Permasalahan yang kerap terjadi adalah manusia cenderung mencari kebahagiaan di tempat yang salah dan mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesenangan sehingga seringkali kita melakukan
seringkali yang kita lakukan adalah mencari kesenangan yang bersifat sementara daripada kebahagiaan yang jangka panjang. Kasihan ya. Oke, berarti ini memperhatinkan. Oke, memperhatikan. Jawabannya adalah cantik, nomor 19. Oke. Gak mungkin kalian senang kan? Itu dalam kondisi memprihatinkan ya. Oke. Nomor 20 terakhir. 20. Mengelola dalam kalimat keempat dan kelima. Oke. Mengelola berarti berasosiasi kecuali. Nah, berarti yang maknanya tidak sama, tidak mirip. Mengelola artinya membuat ya, membuat sesuatu, ada proses di dalamnya. Benar? Benar ya. Berarti kecuali itu yang entok lah, memerintah. Itu kan suruhan ya. Oke, berarti jawabannya yang E. Oke. Nah, kita tulis kuncinya tapi foto ini dulu ya kan. Nah, baru nanti kita tulis kuncinya. Nah, kita jawab pertanyaan tadi dari yang nomor 2 nih, Rafki. Oke, si Rafki nomor 2 gimana tadi Kak? Ketinggalan. Kok bisa ketinggalan? Nah, nih coba nih makna ketinggalan itu. Ya, aku disuruh geser weh. Oke. Coba makna kata ketinggalan itu dalam keadaan atau tidak sengaja? Ketinggalan, tidak sengaja atau dalam keadaan sengaja? Tidak sengaja. Oke, nanti kalau gitu tuh suruh cari makna ketinggalan dari kata yang sama adalah nah seperti itu. Oke, nah kita cari nih nomor 2, coba nomor 2 perumpamaan. Nah, ini nomor 2 nggak ada jawabannya. Itu dia. Ya, nomor 2 nggak ada jawabannya adikku. Ya, nomor 2 ini nggak ada jawabannya. Kenapa? Karena perumpamaan itu identik dengan kata, ibarat, sama, seperti. Ya. Nah, sementara di sini kuncinya jawabannya yang entok. Itu dia. Ya Allah, Faki. Baru pun tadi 20 ya, Faki ya. Oke, sabar ya, Faki. Nah, coba lihat nih, nomor 2 itu kan nggak ada jawabannya. Kenapa nggak ada jawabannya? Mana yang mengatakan ungkapan gitu. Kalau beda ya, ungkapan perumpamaan itu sama si kiasan. Kalau kiasan itu kayak tadi tangan panjang, buah hati, anak emas, itu dia. Tapi kalau misalnya perumpamaan itu berarti seolah seperti itu. Seolah-olah atau makanya identik dengan kata ibarat sama seperti. Oke, nomor 2 itu jawabannya yang entok, itu dia. Tapi kita nggak tahu nih alasannya kenapa entok gitu kan. Sorry ya. Nah, tapi kalau mau ikutin kuncinya boleh gitu. Kita nggak tahu nih, intinya begitulah dia. Mungkin bentuk perbandingan dalam bentuk nggak ada kata atau seolah-olah gitu. Seolah dewasa itu jadi mengungkapkan perasaan yang semakin susah untuk mengungkapkan perasaan gitu. Mungkin seperti itu maksud penulis ya. Oke. Nah, nomor berapa lagi? 20. Udah dijawab tuh sama si Kisaran Nur Rezeki Yuni. Oke. Ada kata to every noyan ya kan. Oke. Nah, nomor 20 tadi iya pas. Jawabannya yang memerintah karena itu kondisi menyuruh. Ya, kalau mengelola itu kan berarti membuat ya, mengendalikan sama membuat, menyelenggarakan juga, membuat, mengurus juga, menjalankan juga sama. Kan karena kecuali ya. Kak, nomor 18 apa? Nomor 18 itu si entok juga adikku mencontohkan. Coba, kenapa jawabannya? Namanya masa ada deh. Nah, jadi kakak jawab ini kayak mana? Ada deh, gitu. Boleh? Enggak ya? Oke. Jawaban nomor 18 itu si entok ya. Kenapa tuh Kak? Oke. Nah, kenapa jawabannya mencontohkan? Karena dia sama-sama kondisi akan membuat hasil seperti itu. Nah, kondisi ya keadaan seperti itu meniru atau membuat sesuatu. Nah, kalau membersihkan kan bukan membuat sesuatu ya, nggak ada hasilnya gitu. Adalah Kak, hasilnya bersih katanya. Beda dekku ya. Nah, kondisinya itu beda. Contoh sama kata mewujudkan itu berarti mempunyai tujuan yang sama, itu dia. Konteksnya itu sama. Atau kalau misalnya kamu ketemu kayak gini bingung, baca kalimatnya. Kalimatnya itu di kalimat ketiga. Oleh karena itu, empati dan kepedulian yang terasa membantu dalam mewujudkan. Berarti mewujudkan itu sama dengan kayak menciptakan ya. Sama tuh karena kondisinya seperti itu, menciptakan atau mencontohkan seperti itu. Maka jawabannya yang nomor 18 itu yang entok. Itu dia. Ada deh, pas ada deh. Oke, nah kita lanjut lagi untuk jawab nomor si manusia. Iya dek, kamu manusia kakak tumbuhan ya. Oke, coba nomor 7. Macam cuma dia manusia di sini ya Allah. Nah coba menanyakan.
Ya, menanyakan itu berarti dalam kondisi bertanya. Respon sama nggak dalam kondisi bertanya? Sama, karena hierarkis itu punya kondisi yang sama bertanya seperti itu. Iya. Oke, nomor berapa lagi? Nomor 3. Ini kakak tulis lagi jawabannya nggak? Nomor 3. Ya ampun, nomor 3 ini cuma tidak logis loh pertanyaannya. Tidak logis itu artinya nggak masuk akal. Nggak mungkin yang di kalimat kedua itu, kan definisi tersebut menyampaikan bahwa laki-laki dimiliki tingkatan. Masa laki-laki dimiliki tingkatan? Bisa rupanya laki-laki dimiliki tingkatan? Nggak bisa ya. Nah, harusnya memiliki tingkatan biar maknanya itu sama dan dia logis, masuk akal begitu. Dinadin. Oke, kakak tuh sudah jawabannya ya. Nomor 1 tadi jawabannya yang ayam. Nomor 2 itu jawabannya itu yang entok. Atau kakak buat di sini bonus ya. Nggak ada itu kuncinya. Yang ketiga itu jawabannya bola. Nomor 4 itu jawabannya dodol. 5 itu dodol. 6 itu si. Sorry, nomor 4 dodol, nomor 5 ayam. Nomor 5 ayam. Nomor 6 itu ayam. Ya, biar nampak nih bedanya. Nomor 6 ayam, nomor 7 itu dodol, 8 itu cantik, 9 itu si dodol, 10 itu si ayam, 11 itu si entok, 12 itu si memaparkan C, 13 itu entok, 14 itu si entok, 15 itu si cantik. Oke, 16 itu si dodol. Oke. 17 itu si dodol. 18 entok. 19 itu si cantik. 20 si entok. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? 2 menit lagi nih. Cara menyempurnakan kayak kalimat. Nah, menyempurnakan itu SPOK. Itu sebenarnya bukan SPOK sih, kalimat efektif. Jadi cari subjeknya, siapa yang dibahas gitu. Oke, nah di sana itu di nomor 4. Nomor 4 dan 14. 4. Kalau ini kan salah dia bahasa diawali dengan kata si memperlihatkan kelemahan. Nah, sebenarnya kan itu langkahnya dulu yang dibahas. Langkah memerlukan keberanian. Coba lihat secara kalimatnya dibaca secara utuh. Langkah yang memerlukan keberanian serta kejujuran terhadap diri sendiri adalah memperlihatkan kewenangan dan kerentanan. Itu dia. Jadi dapat langsung S dan P-nya. Itu dia. Kayak kalimat efektif gitu. Oke, kalau di nomor berapa itu 14. 14. Nah, ini pun sama ya, cuman bedanya konteksnya aja deh. Jadi berlibat dia, kalimat efektif gitu. Ini konteksnya kalimat efektif ya. Oke, kalimat yang sempurna, maka cari dulu S dan P-nya. Cari ini siapa yang dibahas. Dan dia lebih simpel, nggak bertele-tele, itu dia. Oke, kalau yang nomor 14 ini kan dia Nokia enggan untuk berinovasi yang menyebabkan produk yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman. Itu kan sebab akibat harusnya. Bisa lebih simpel lagi kalimatnya kan. Nokia enggan berinovasi sehingga mulai terasa ketinggalan zaman. Lebih mudah dicerna dia bahasanya. Oke, atau cara penulisannya. Nah, tapi kalau kalimat efektif itu biasanya munculnya itu yang pertama kali wajib dicari S dan P. Baru yang kedua tanda baca. Yang ketiga baru tuh kalian bisa cari kata baku, tergantung. Beda ya nanti cara cari kalimat efektif sama kalimat logis. Kalau logis itu kayak contohnya nih, obat ini dapat menghilangkan kaki kesemutan. Itu nggak logis. Yang benar adalah kalimat obat itu dapat menyembuhkan kaki kesemutan seperti itu. Tapi kalau dia bilang kalimat efektif itu luas. Itu bisa gara-gara subjeknya atau susunan katanya seperti itu. Atau secara penggunaan EYD-nya, tanda bacanya seperti itu. Oke. Kira-kira ada lagi? Lactobacillus. Oke, sip, mantap. Nah, pasti kan udah mau tiu kan?
Oke, kamu sentuhan yang aku. Nah, oke, kakak akhirin ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.